Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas perbedaan antara filsafat dengan ilmu, ya, ilmu pengetahuan. Kita juga kemarin sudah membahas untuk di pertemuan pertama ada filsafat dan juga cabang-cabang filsafatnya. Nanti bisa diekspor lagi. Untuk cabang-cabang filsafatnya bisa dibaca lagi untuk keterangan lebih jelasnya seperti itu ya. Kita akan melihat beda atau perbedaan ataupun tentang bagaimana filsafat dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama kita melihat kembali filsafat, bahwasanya filsafat itu adalah refleksi kritis yang radikal, ya. Refleksi berarti upaya untuk memperoleh pengetahuan yang mendasar atau unsur-unsur yang hakiki atau inti. Ya, jadi filsafat itu kepada hal-hal yang mendasar dan inti. Ya, kemudian filsafat, hukum-hukum yang bersifat universal direfleksikan atau dipikir secara kritis dengan tujuan untuk mendapat unsur-unsur yang hakiki sehingga didapatkan pemahaman yang mendasar. Inilah yang mendasari, kemarin kita sudah tahu, pencarian kebenaran. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana kebenaran itu didapatkan. Selanjutnya, ini yang akan kita pelajari tentang ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan? Ya, jadi ilmu pengetahuan itu mengumpulkan data empiris atau data fisik melalui observasi atau eksperimen, kemudian dianalisis agar dapat ditemukan hukum-hukumnya yang bersifat universal. Ya, itu ilmu pengetahuan. Sehingga dari sini kita akan melihat perbedaan antara ilmu pengetahuan dan filsafat. Ya, mungkin kurang begitu jelas, tapi tidak apa-apa, yang penting masih bisa dilihat. Ini perbedaan antara ilmu pengetahuan dan filsafat. Dilihat dari mana? Dari sifat, objektivitas, tujuan, dan datanya. Ya, kita mulai dari sifatnya. Sifat ilmu pengetahuan itu taat fakta atau berdasarkan fakta, objektif dan ilmiah. Ya, ilmiah. Sedangkan untuk filsafat itu mempertemukan berbagai aspek kehidupan di samping membuka dan memperdalam pengetahuan. Ya, ini perbedaan sifatnya. Ilmu pengetahuan itu berdasarkan fakta. Kalau filsafat itu bisa jadi baru dugaan, ya, seperti itu. Objeknya, ya, untuk ilmu pengetahuan, objeknya itu dibatasi. Misal psikologi, objeknya dibatasi pada perilaku manusia saja, ya. Kemudian mungkin ilmu kedokteran berarti berkaitan dengan kesehatan dan penyembuhan, misal seperti itu. Ekonomi, ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Untuk filsafat perbedaannya, ya, objeknya itu tidak dibatasi pada satu bidang kajian saja, ya, tapi dibahas secara filosofis atau reflektif rasional. Karena filsafat mencari apa yang hakikat, ya. Jadi tadi kalau ilmu pengetahuan dibatasi pada objeknya satu, tapi kalau filsafat itu tadi kemarin kita juga sudah membahas bahwasanya filsafat itu berarti kebijaksanaan. Jadi objeknya harus dilihat secara luas, ya, untuk mengetahui apa yang paling benar, seperti itu. Tujuannya ilmu pengetahuan itu untuk memperoleh data secara rinci untuk menemukan pola-pola. Sedangkan untuk filsafat itu untuk mencari hakiki atau kebenaran yang karenanya diperlukan pembahasan yang mendalam. Untuk
di titik datanya, ya, ilmu pengetahuan mendetail dan akurat tetapi tidak mendalam. Misal ditemukan suatu teori, kemudian ya sudah itu saja. Berbeda dengan filsafat, ya, ini perlu mendetail dan akurat karena yang dicari adalah hakikatnya. Yang penting datanya itu dianalisis secara mendalam. Ya. Jadi pengetahuan mungkin yang bisa dilihat secara nyata, apel bentuknya seperti itu, warnanya merah dan sebagainya. Contohnya, ya, kalau filsafat itu mendalam. Kenapa kok apel ada yang berwarna merah, berwarna hijau, ya, kemudian kenapa penyebab dan lain sebagainya. Jadi nanti dapat mendapatkan titik kebenaran. Itu perbedaan ilmu pengetahuan dengan filsafat. Nah, sekarang kita bandingkan antara filsafat dan agama. Yang pertama, bahwasanya filsafat dan agama itu memiliki persamaan, yaitu untuk mencari kebenaran. Perbedaannya, filsafat itu bersifat rasional, yaitu berdasarkan kemampuan akal budi, sehingga kebenaran yang dicapai bersifat relatif. Masing-masing orang itu berbeda, ya. Beda dengan agama, itu didasarkan pada iman atau kepercayaan terhadap kebenaran agama, ya. Jadi semua yang berasal dari wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa, ya, itu diterima sebagai bentuk kebenaran yang mutlak, ya, tidak bisa diganggu gugat karena itu agama. Ya, kalau filsafat itu masih bisa dipikirkan lagi, ya. Contohnya mesti sudah tahu semuanya, ya. Kalau agama, peraturan-peraturan agama. Selanjutnya kita akan membahas tentang kajian filsafat. Ini sudah kemarin. Selanjutnya kita akan melihat filsafat ilmu pengetahuan. Hakikat ilmu pengetahuan dapat ditelusuri dari 4 hal, yaitu yang pertama, sumber ilmu pengetahuan itu dari mana? Ya, dari buku-buku yang sudah ada, atau memang dari namanya tutur tinular, istilahnya di Jawa itu tutur tinular, dari perkataan-perkataan orang terdahulu, atau dari mungkin peninggalan-peninggalan sejarah, prasasti dan sebagainya. Kemudian hakikat yang kedua adalah batas-batas ilmu pengetahuan. Sejauh mana ini kedalaman ilmu pengetahuan itu, akan membahas tentang apa ruang lingkupnya, ya. Kemudian strukturnya bagaimana, ya, apakah ada penjabaran, subteman dan sebagainya, ataukah itu merupakan anakan ataupun cabang dari ilmu pengetahuan yang lebih besar, seperti itu, ya. Kemudian keabsahannya, bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa dibuktikan. Ya. Nah, untuk membuktikan teori kebenaran, ada 3 teori yang dimunculkan untuk mengungkap sebuah kebenaran. Yang pertama, setelah tadi ilmu pengetahuan, sumber-sumbernya, kemudian hakikatnya bagaimana, kita melihat teori pengungkap kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Ya. Ini terdapat persamaan atau persesuaian antara gagasan dengan kenyataan atau realita. Jadi, teori yang ada disamakan, apakah ada persamaan atau sesuai dengan kenyataan atau realita atau tidak. Teori korespondensi. Yang kedua, teori koherensi. Ini melihat keterpaduan antara gagasan yang satu dengan yang lain.
tidak boleh terdapat kontradiksi antara rumus-rumus yang satu dengan yang lain. Ya, sehingga untuk ilmu pengetahuan sendiri pasti akan, ketika ada beda pendapat, berarti ilmu pengetahuan itu semakin berkembang, belum berhenti, ya, sampai nanti titik bahwasannya itu memang sudah benar, ya, benar dan menjadi fakta yang sesungguhnya. Ya, kemudian 3, teori pragmatis, yaitu dianggap benar jika sesuatu itu berguna. Itu teori pragmatis. Nah, ya, seperti halnya mungkin diri kita sendiri, ya, apakah kita sudah berguna, bermanfaat atau belum. Ya, ini juga sudah kita sebutkan ciri-ciri ilmu pengetahuan, bahwasanya ciri ilmu pengetahuan yang ilmiah itu sistematis, dapat dipertanggungjawabkan, objektif atau intersubjektif. Ya, kita melihat apa sih yang disebut sistematis. Itu berarti ilmu pengetahuan atau ilmiah itu untuk menunjukkan kebenarannya, menjelaskan apa yang digagasnya itu berlandaskan suatu teori. Ada teori yang menyebutkan, kemudian dibuktikan. Kemudian teori yang dipergunakan sebagai sarana untuk menjelaskan gejala dari kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya asal sebuah gagasan, tapi harus ada teorinya dulu. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Ya, ada 3 hal untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan yang ilmiah, yaitu ada 3 sistem. Yang pertama, sistem aksiomatis, kemudian sistem empiris, yang ketiga sistem semantik atau linguistis. Nah, ini bagaimana penjelasannya, kita akan mencari tahu, ya. Silahkan nanti dicari tahu penjelasannya apa tentang teori atau sistem aksiomatis, sistem empiris, dan sistem linguistis. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah objektif atau intersubjektif. Ini berarti ilmu pengetahuan yang ilmiah itu bersifat mandiri atau milik orang banyak, ya. Kemudian bersifat otonom. Ya, otonom berarti itu mandiri, bukan milik perorangan atau subjektif, tetapi merupakan konsensus antara subjek pelaku kegiatan ilmiah dengan kata lain, ilmu pengetahuan itu harus ditopang oleh komunitas ilmiah. Jadi kita tidak bisa menyebut apa yang kita dapatkan, ya, dari satu orang itu menjadi ilmu pengetahuan, tapi harus diiyakan, diterima keabsahannya oleh orang banyak, ya. Kemudian ternyata juga ada beda ilmu pengetahuan dengan pengetahuan. Apa bedanya? Ilmu pengetahuan itu kerangka konseptual atau teori yang saling berkaitan, yang memberi tempat pengkajian atau pengujian secara kritis dengan metode ilmiah, ya, oleh ahli-ahli lain dalam bidang yang sama. Dengan demikian bersifat sistematik, objektif, dan universal. Itu ilmu pengetahuan. Sedangkan pengetahuan itu hasil pengamatan yang bersifat tetap, ya, karena tidak memberi tempat bagi pengkaji atau penguji untuk secara kritis, ya, melihat lebih dalam, sehingga di sana tidak ada sifat sistematik, objektif, dan universalnya. Itu bedanya ilmu dengan pengetahuan. Syarat ilmu pengetahuan, ya, ini tadi sudah disebutkan.
Kemudian melihat metode penelitian ilmiah, ada pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Ya, pendekatan kuantitatif ya, berarti landasan berpikirnya adalah kuantitatif, jumlah, ya, jumlah berdasarkan jumlah. Itu landasan ini ataupun pendekatan kuantitatif ini didasarkan pada teori Emil Durkheim, ya, yaitu menyatakan bahwa tindakan-tindakan manusia terwujud dalam gejala-gejala sosial yang disebut fakta sosial. Kemudian fakta sosial itu dipelajari secara objektif, ya, dengan memandang sebagai benda, ya, seperti benda dalam ilmu pengetahuan alam. Ya. Cara melakukan observasinya yaitu mengamati suatu fakta sosial untuk melihat kecenderungan-kecenderungan, hubungan-hubungan fakta satu dengan fakta yang lainnya. Sehingga kecenderungan ini akan menemukan satu fakta yang dapat diidentifikasi. Ini berdasarkan kuantitatif. Kemudian kualitatif. Ini dinyatakan oleh Max Weber, ya, bahwasanya penelitian sosiologi bukan hanya gejala-gejala sosial, tetapi juga dan terutama makna-makna yang terdapat di balik tindakan-tindakan perorangan. Ini, ya. Agar dapat memahami makna yang ada dalam suatu gejala sosial, maka seorang peneliti harus dapat berperan sebagai pelaku yang ditelitinya, dan harus dapat memahami para pelaku yang ditelitinya agar dapat mencapai tingkat pemahaman yang sempurna mengenai makna-makna yang terwujud dalam gejala-gejala sosial yang diamati. Ini nanti ketika kita melakukan penelitian itu akan dihadapi dengan metode kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif berarti berdasarkan jumlah, hanya mengkaitkan antara satu hal atau satu yang diteliti dengan satu yang diteliti lainnya. Tapi kalau kualitatif itu lebih mendalam lagi, lebih banyak bertanya, kemudian mendalam dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan melihat sejarah perkembangan ilmu. Ya, sedikit kita akan membahas, nanti untuk mendalamnya bisa dipelajari sendiri. Ya, jadi sejarah perkembangan ilmu itu terdapat periodisasi, ya, ataupun periode-periode. Yang pertama pra-Yunani kuno, ada yang menyebutnya juga prasejarah, ya. Kemudian di zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, zaman modern, kemudian zaman kontemporer, ya, yang semakin berlanjut, dan juga ada dikaitkan dengan politik nasional. Catatan yang perlu kita lihat bahwasanya perkembangan ilmu bertahap, ya, tidak serta-merta tapi bertahap. Semisal ditemukannya suatu teori yang pertama, nanti kemudian dikembangkan dan semakin berubah, ya, sehingga bisa saja selalu ada pendapat baru, ada temuan baru meskipun pada suatu hal yang diteliti yang sama. Dan tiap periode itu punya ciri khas tertentu, ya. Contohnya mungkin nanti bisa terlihat bahwasanya ada suatu masa yang orang berlomba-lomba untuk menemukan sesuatu hal yang baru, ya. Kemudian di zaman sekarang mungkin hanya menghubungkan antara teori yang sudah ada dengan teori yang lain, seperti itu. Kemudian perkembangan ilmu itu tidak terpusat di suatu tempat,
dan selalu didorong oleh rasa ingin tahu. Ya, itu catatan-catatan dari perkembangan ilmu. Kita melihat pra-Yunani kuno, ya, atau mungkin ada yang menyebutnya prasejarah. Ini banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno, ya. Kalau di zaman batu berarti banyak ditemukan benda-benda, ya, dan lain sebagainya. Kemudian peninggalan datanya itu tertulis, ya, tertulis. Kemudian pemahamannya hanya berdasarkan gejala-gejala alam, ya. Jadi yang didapatkan itu hanya berdasarkan gejala-gejala yang alam yang ada. Semisal mungkin kalau di Jawa itu ada namanya titen, ya, ilmu titen. Semisal sampai bisa membuat suatu kalender mongso, kalender masa. Ini masa musim hujan, masa paceklik atau masa mungkin kering, kemudian ada masa apalagi banyak sekali, ya. Kemudian baru mendapatkan ringkasan. Nah, peninggalan bendanya itu berupa alat-alat dari batu. Misal di zaman batu, ya, dulu, ya. Kenapa disebut zaman batu? Karena mungkin kebanyakan ditemukan alat-alat yang terbuat dari batu. Meskipun di sana juga ada penemuan dari tulang hewan untuk memotong, ya. Kemudian mungkin ada zaman batu besar, megalitikum itu, ya, dan sebagainya. Kemudian ada sisa-sisa tanaman, ada gambar di gua, kemudian ada tempat penguburan batu, dan juga ada tulang belulang manusia. Ya, ini di zaman prasejarah, ya. Kemudian ditemukan juga peninggalan data tertulis. Ini tadi selain gambaran di dalam gua yang menceritakan mungkin berburu, menceritakan kegiatan masyarakat waktu itu dan sebagainya. Ya, kemudian ada juga pictographic printing, ya. Ada terus kemudian ditemukan juga gambaran yang sama atau peristiwa yang sama di satu daerah dengan daerah yang lain. Kemudian ada hieroglif, yaitu tanda dari suku kata, yaitu mungkin tulisan bentuknya masih berupa lambang-lambang. Kemudian juga sudah mulai ditemukan abjad, bahwasanya lambang-lambang tertentu memiliki makna abjad, ya. Kemudian juga ada kemampuan hitung, ya, dan juga mapping proses. Kemudian pemahaman gejala alam yang tadi itu, ya. Semisal melihat gugus bintang, oh ini musim kering, bintang utara ada di sebelah mana, ya. Kemudian mungkin ketika kayak planet Mars terlihat lebih terang, itu kan dianggap zaman dulu kan masih dianggap bintang, ya. Kemudian kedudukan matahari dengan bulan. Misal di Indonesia kan juga ada namanya garis khatulistiwa, ya, kedudukan matahari dan bulannya itu selalu bergerak. Kemudian gugusan perhitungan hari, ternyata ditemukan 1 tahun itu 365 hari semisal. Perhitungan bulan, perhitungan tahun, dan juga mungkin ada peristiwa-peristiwa tertentu, contohnya gerhana, ya. Untuk ringkasannya, bahwasanya bagaimana pengetahuan itu didapatkan dari atau berdasarkan pengalaman, ya, di zaman prasejarah. Pengetahuan diterima sebagai fakta, ya. Kemampuan abjad dan bilangan alam itu
masih abstraksi, ya masih lambang-lambang dan sebagainya. Kemampuan menulis dan berhitung, nah, ini didapatkan dari penemuan kalender, ya, ataupun dari sintesa abstraksi. Jadi orang-orang yang menemukan itu melihat, oh ternyata lambang-lambang ini menunjukkan kemampuan menulis, berhitung, dan juga kalender. Dan juga kemampuan meramal peristiwa, ini yang disebut tadi. Kalau di Jawa itu namanya titen, ya. Itu zaman prasejarah. Selanjutnya zaman Yunani kuno 1. Ini ada tokohnya Thales, Pythagoras, dan Socrates. Ya. Thales ini mengungkapkan konsep tentang perkembangan dan evolusi genesis. Kemudian Pythagoras ini menemukan teori bilangan, ya. Kemudian pembentukan benda berdasarkan segitiga dan juga hubungan nada dengan panjang dawai. Socrates ini tidak meninggalkan tulisan, tapi dia menemukan ataupun berpendapat banyak tentang ilmu kebidanan. Kemudian zaman Yunani yang kedua ada Demokritos, Plato, dan Aristoteles. Ya, Demokritos ini mengungkapkan konsep materialistik monistik, ya, sehingga mendapatkan sebuah atom. Kemudian konsep dinamika perkembangan, konsep murni ilmiah, dan konsep kebetulan. Kemudian Plato juga menemukan banyak sekali dan berpendapat tentang kepastian matematik itu adalah sebuah kesempurnaan ide. Kemudian Aristoteles ini berpendapat tentang metafisika, logika, dan biologi. Zaman pertengahan ini zaman-zaman di mana terjadi sebuah agama itu lebih kuat daripada ilmu, ya. Jadi di zaman ini agama itu lebih kuat daripada ilmu, tapi kemudian ilmu itu teori-teori itu dihubungkan dengan agama, ataupun ini di zaman Islam terutama, ya. Kalau mungkin di zaman dulu kayak Galileo Galilei sampai kemudian dihukum mati karena bertentangan dengan agama. Kemudian di zaman pertengahan ini lebih ke ilmu itu memang ataupun dari agama kemudian dicari ilmu secara nyatanya, ya. Kemudian di zaman pertengahan ini juga ada perkembangan peradaban Islam, ya. Contohnya itu di bidang astronomi, aljabar, perbintangan, kemudian di bidang kedokteran dan juga peta. Kemudian di zaman Renaissance, ya, zaman-zaman pergerakan, ada tokohnya Roger Bacon, Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, dan sebagainya. Di zaman modern ada René Descartes, Isaac Newton, Charles Darwin, dan J.J. Thomson dengan semua teori-teorinya ini, ya. Teori-teori yang dikembangkan. Dan yang terakhir itu di zaman kontemporer, yaitu zaman kekinian ini, ya, saat ini dan terus berkembang. Itu muncul spesialis ilmu dan juga subspesialisnya. Contoh ada di bidang kedokteran, kemudian kedokteran nanti ada spesialis bedah saraf, jantung, dan sebagainya. Nanti di saraf lagi ada yang lebih mendalami lagi dan sebagainya. Dan juga pengaitan atau sintesis antar bidang ilmu, sehingga muncul bioteknologi, psikolinguistik, dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan
ilmu pengetahuan dan sekelumit sejarah ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu. Nanti bisa dibaca lagi lebih luas lagi, pasti mendapatkan yang lebih banyak. Ya, terima kasih. Semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.